Hai guys, kembali lagi di part 2 dari perjalanan kita. Ikutin terus keseluruhan kelanjutan perjalanan kita ya di channel YouTube Mika Nadine. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Kita sudah sampai di kota Banyuwangi, kota ketiga yang akan kita singgahi. Hari ini adalah hari keempat di Banyuwangi ini. Kita akan menginap di Hotel Dialog ya. Udah. Ayo Pak, ke Dialog. Udah, check-in. Pertigaan belok kiri depan. Parkir di mana? Parkirnya nanti sebelah sana. Oh, oke. Ya, suun Pak. Nah, ini kita sudah sampai di hotelnya. Yuk kita mau check-in dulu. Kita disajikan welcome drink yaitu wedang jahe. Yuk kita masuk ke kamarnya. Ini dia kamarnya. Kita akan menginap di sini untuk 2 malam. Kali ini kita mau early dinner dulu karena kita mau istirahat setelah perjalanan dari Bedugul tadi pagi. Selamat pagi dari Banyuwangi. Ini hari kelima perjalanan kita. Ini pemandangan dari samping kamar kita. Yuk kita tur di hotel ini ya. Sekalian kita sarapan. Wah, pemandangannya bagus ya guys. Kita sarapan sekalian melihat pemandangan ini guys. Kebetulan mama pilih tempat duduk di outdoor. Setelah sarapan, kita mau coba kolam berenangnya yang menghadap ke Pulau Bali.
Jadi kita berenang, kali ini kita sudah siap untuk mengunjungi Dejawatan, salah satu destinasi wisata paling ikonik di Banyuwangi. Tempat ini menawarkan suasana hutan yang unik dan magis, hingga sering dijuluki sebagai hutan Lord of the Ring atau mirip dengan Hanging Forest karena keberadaan pohon-pohon raksasanya. Selain dengan berjalan kaki, kita juga bisa mengelilingi Dejawatan ini dengan naik mobil loh. Pohon-pohon ini sudah lama loh tumbuhnya, bisa dari puluhan tahun yang lalu. Setelah bersuah foto di sini, kita kembali ke hotel lagi untuk dinner karena hari ini adalah ulang tahun Mika. Sarapan apa nih? Selamat pagi, jangan bosan ikutin perjalanan kita ya. Hari ini perjalanan hari ke-6 kita. Habis ini kita mau kemana? Terus dari Baluran ke Jogja. Di Jogja berapa hari? Ya juga sedikit. Siap-siap, kita mau ke Taman Nasional Baluran yang menjadi salah satu destinasi yang juga ikonik di Banyuwangi. Perjalanan ke sana membutuhkan 1,5 jam dari kota Banyuwangi.
kita sudah sampai di Taman Nasional Baluran. Yuk kita beli tiket dulu. Ini dia jalan mobil di dalam Taman Nasional Baluran. Karena waktu kita kesini musim hujan, jadi hutannya sedang berwarna hijau. Kalau kalian kesini musim kemarau, tempat ini seperti padang savana. Taman Nasional Baluran ini juga sering disebut sebagai Afrika Van Java. Selain itu, di sini juga ada pantai, namanya Pantai Bama. Di sini kita lihat banyak banget monyet. Namanya Savana Betkol Spot untuk bersuah foto. Berhubung kita tidak menyewa jeep di sini, jadi kita menikmati keindahan Taman Nasional Baluran dengan mobil kita sendiri. Oke, saatnya kita meluncur menuju ke Yogyakarta. Dari Banyuwangi memerlukan waktu kurang lebih 9 jam. Saat ini jam 12, kita berangkat dari Taman Nasional Baluran. Bye bye Banyuwangi, see you next time. Nah guys, kita sudah sampai di Kabupaten Situbondo. Kurang lebih kondisi jalan seperti ini guys. Sudah sampai di PLTU Paiton lagi, tandanya sudah dekat ke pintu tol menuju Surabaya dan lanjut ke Yogyakarta.
selama perjalanan kita berangkat dan pulang, perjalanan di luar dari tol selalu bertemu truk kontainer seperti ini guys. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Kita sampai di pintu tol Paiton. Tol ini masih dioperasikan kondisional selama libur Nataru ini. Wah, tiba-tiba hujan besar guys. Saat ini kita sudah masuk tol daerah Surabaya dari gerbang tol Warugunung. Ini kita nonstop langsung ke Jogja. Alhamdulillah kita sampai di Jogja jam 21.00. Selamat pagi dari Jogja. Di perjalanan hari ke-7 kita, kali ini kita mau ke Pasar Ngasem untuk mencari sarapan pagi. Sebelum akhirnya kita sampai di Pasar Ngasem. Di Pasar Ngasem ini banyak makanan tradisional Jogja seperti apem dan jeneng sungkung ini. Wah, hari ini di musim liburan Pasar Ngasem dipadati pengunjung guys. Kita sarapan di warung makan New Ira. Kalau kesini kita selalu makan di sini. Yummy. Kita sarapan dulu ya guys. Setelah sarapan kita lanjut ke Taman Sari. Beberapa kali kita ke Jogja, tapi baru kali ini kita mengunjungi Taman Sari guys. Taman Sari Yogyakarta sering disebut Taman Sari Castle, adalah situs bersejarah yang dulunya merupakan taman sari atau kebun istana bagi keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1758. Tempat ini bukan sekedar pemandian, melainkan kompleks multifungsi yang memanfaatkan keindahan arsitektur dengan sistem pertahanan cerdas. Adapun beberapa bagian di Taman Sari yaitu 1. Umbul Pasiraman atau pemandian suci, 2. Sumur Gumuling atau masjid bawah tanah, 3. Pulau Kenanga atau gedung tinggi, 4. Tajuk atau terowongan bawah tanah. Setelah dari Taman Sari, kita sempatkan mampir ke pabrik bakpia sekaligus kita beli oleh-oleh. Kalian mau gak guys? Ada lagi di mana deh? Nah, sekarang kita mau mencoba makan sate koyor yang lagi viral. Namanya soto dan sate busuk di Pasar Beringharjo.
Nggak tahu. Nggak tahu, video aja. Kita pulang jalan kaki, Mas. Kita jalan kaki dulu ke titik final Yogyakarta. Karena setelah ini kita mau makan bakmi Jawa. Nih guys, kita mau makan bakmi Jawa Mbah Gito. Tempatnya unik ya guys. Kita pesen dulu ya. Nah, ini bakmi Jawanya guys. Selamat pagi dan selamat tahun baru 2006. Semoga kita semua selalu sehat di tahun baru ini guys. Kali ini perjalanan hari ke-8. Sebelum kembali ke Jakarta pagi ini, kita mampir ke kampus UGM, Fakultas Kedokteran. Karena cita-cita Mika mau kuliah di sini guys. Setelah dari kampus UGM, kita mampir untuk sarapan dulu. Bye Jogja, tapi jangan sedih dulu guys. Kita masih mau mampir ke Semarang sebelum nantinya benar-benar pulang ke Jakarta. Walaupun kita sudah beberapa kali road trip Trans Jawa, namun kita belum pernah singgah di Semarang. Ikutin kita ya selama di Semarang. Tujuan pertama, kita makan soto Bangkok. Segar dan enak rasa sotonya guys. Lengkap dengan sate kerangnya, lalu juga ada ayam goreng. Nah, ini dia kota Semarang. Ini dia Simpang 5 Semarang. Tujuan kita selanjutnya atau yang kedua adalah Lawang Sewu. Coba wahana immersive. Wahana ini diresmikan sekitar April 2004. Wahana ini menyajikan sejarah tentang perkereta apian di Indonesia. Wahana ini menggunakan teknologi digital canggih untuk menyuguhkan sejarah dengan cara yang lebih hidup.
Oh iya, kembali lagi tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang dahulu merupakan kantor pusat perusahaan kereta api swasta Belanda, NIS. Lawang Sewu kini telah bertransformasi dari sekedar bangunan bersejarah yang identik dengan kesan mistis menjadi destinasi wisata sejarah yang modern dan edukatif. Ya, kita sudah harus pulang ke Jakarta. Sekian perjalanan kita di part 1 dan 2 ini. Semoga pengalaman kita bisa dijadikan referensi buat perjalanan kalian. Jangan lupa ikutin keseruan kita di perjalanan selanjutnya ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye.